Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan sharing 2 resep ide jualan kue yang laris manis. Nah, pingin tahu gimana aku buatnya? Yuk kita nonton sama-sama. Resep pertama kita buat buntel pisang. Di sini aku mempunyai 6 buah pisang. Aku menggunakan pisang raja ya dan matang. Kalau kalian ingin ganti pisang lain boleh, tapi diwajibkan pisangnya itu dalam keadaan benar-benar matang. Tambahkan 1 saset SKM. Aduk rata sampai pisang dan susunya tercampur. Lalu di sini aku tambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan, sejumput garam, aduk rata. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambahkan, atau menggunakan pisang kepok kalian bisa menggunakan 4 sendok makan gula pasir. Nah ini udah, kemudian ini kita sisihkan. Lalu kita ambil teflon. Nah untuk pisangnya ini kita akan masak sebentar ya di teflon sampai agak bisa dibentuk atau menyatu hingga margarinnya meleleh dan menyatu. Nah untuk api yang kita gunakan sebaiknya api sedang cenderung kecil biar pisangnya nggak mudah gosong. Nah ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat bahan kulit A-nya. Di sini menggunakan 100 gram tepung terigu sedang, kemudian aku tambahkan 80 gram margarin. Nah ini kita aduk rata ya. Untuk memudahkan sebaiknya kita menggunakan tangan. Nah ini kita cubit-cubit aja seperti ini. Kita campurkan sampai membentuk adonan yang bisa kita pulun nanti. Nah kira-kira adonannya seperti ini, agak lunak. Kemudian ini kita akan istirahatkan dengan menggunakan plastik wrap. Kita bungkus ya adonannya. Nah ini kalian bisa simpan di kulkas dulu kira-kira 30 menitan, atau kita istirahatkan di suhu ruang gak apa-apa. Kemudian kita akan buat kulit B-nya 100 gram tepung terigu sedang. Kemudian aku tambahkan lagi 20 gram margarin. Nah ini kita aduk rata. Untuk kulit B-nya di sini kita menggunakan Vernifan atau pengembang sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan sedikit demi sedikit air. Aduk rata. Nah untuk air yang aku gunakan di sini 50 ml, tapi aku nggak masukkan semuanya karena kita sesuaikan dengan konsistensi kelembaban tepung masing-masing. Nah setelah adonannya ini udah mulai kalis atau nggak lengket-lengket lagi, ini kita bisa bulatkan, lalu nanti kita akan istirahatkan hingga 30 menitan. Kemudian adonannya ini kita tutup dengan plastik wrap, atau kalian bisa tutup dengan menggunakan kain bersih. Nah setelah kita istirahatkan, kemudian bungkusannya ini kita akan buka kembali, lalu nantinya kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah teksturnya ini mulai udah agak padat ya. Kemudian di sini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian, dan nantinya ini kita timbang biar sama besar. Nah untuk adonannya di sini aku pakai doknya kira-kira 32 gram, atau kalian ingin lebih kecil lagi boleh digenapkan menjadi 30, tapi ada sisanya ya. Sebaiknya kalau ingin sama rata kalian timbang dulu keseluruhan adonannya, baru kalian boleh bagi. Nah untuk adonan B-nya sama, kita timbang dulu di awal, lalu aku akan bagi juga menjadi beberapa bagian. Nah untuk doknya ini aku samakan menjadi 32 gram. Setelah kita timbang, kita ambil dulu adonan B-nya, lalu kita padatkan adonan A, lalu kita akan bungkus adonan A dengan menggunakan adonan B. Kemudian ini kita rolling biar rata. Lalu kita sisihkan, lakukan sampai semua adonan habis. Oh iya, yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ide-ide jualan kue terbaru dari channel ini.
Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita gabungkan semua adonan A dan B, kemudian ini kita rolling dengan menggunakan rolling pin. Kita pipihkan lalu kita gulung seperti ini. Kalau kalian ingin lipat amplop boleh juga ya, disesuaikan selera aja. Nah, ini aku rolling lagi, baru nantinya ini aku akan lipat lagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Lakukan sampai semua adonan habis. Nah, kalau kalian ingin layarnya lebih banyak, kalian harus menggulung beberapa kali ya teman. Kemudian kita ambil adonan pisang yang sudah kita buat di awal tadi, tata dan padatkan di atas kulit yang sudah kita gabungkan. Lalu ini kita gulung perlahan, rapikan, ratakan bagian pinggirannya. Nah, kira-kira seperti ini. Karena ini kepanjangan, aku akan potong menjadi 3 bagian, tapi disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini kita rapikan. Lalu ini kalian bisa simpan di talenan yang sudah kalian olesi dengan margarin dan tepung terigu. Nah, untuk bahan olesannya di sini aku menggunakan kuning telur, susu cair, dan minyak sayur. Kalau kalian ingin lebih kuning, kalian boleh tambahkan pewarna kuning. Dan untuk bagian atasnya aku akan beri topping keju. Tapi kalau nggak ada kejunya, ini boleh di skip aja. Atau kalian bisa ganti dengan coklat atau biji wijen. Nah, ini udah semua ya, kita taburi dengan keju. Kemudian ini kita diamkan sejenak kira-kira 10 menitan, lalu ini kita panggang. Jangan lupa panaskan ovennya. Nah, ini kita panggang dulu ya. Nah, setelah kita panggang, di sini aku panggang selama 45 menitan dengan suhu 180 derajat, tapi disesuaikan lagi dengan tingkat kepanasan oven masing-masing ya. Kemudian ini kita tata di cooling rack hingga dingin, baru kalian boleh kemas dengan rapi. Nah, kalian bisa tata seperti ini dengan menggunakan paper cake, atau kalian bisa bungkus dengan menggunakan plastik OPP. Disesuaikan dengan selera masing-masing dan tingkat harga jual untuk kalian pasarkan di pasaran. Sesuaikan juga dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, di sini aku tata satu buah mika ini aku isi 6. Untuk harga jualnya per potongnya kalian bisa jual 2000 hingga 2500-an. Udah untung banget di daerah aku. Nah, selanjutnya kita akan coba. Rasanya ini mirip bulen tapi perpaduan roti, dan ini rasanya manis, gurih dari keju. Recommended untuk kalian coba. Selanjutnya kita akan buat resep yang kedua, yaitu pie gulung tape. Untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan 400 gram tape. Kemudian ini kita akan lumetkan hingga hancur. Tambahkan 30 gram keju yang sudah kita parut. 50 ml susu UHT, 3 sendok makan gula pasir, aduk rata. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru atau ide-ide jualan dari channel ini. Nah, di sini aku tambahkan tadi sejumput garam, aduk rata. Kita ambil 1 sendok makan margarin, kita tuang di teflon. Api yang kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini kita biarkan meleleh dulu. Turunkan tape singkong yang sudah kita lumetkan tadi. Kemudian ini kita aduk rata, pastikan semua margarin dan tapenya ini benar-benar menyatu. Pastikan nyala apinya jangan terlalu besar ya. Kita menggunakan api sedang aja. Nah, kira-kira tekstur isiannya seperti ini. Kita boleh matikan apinya, kemudian kita sisihkan.
Selanjutnya kita akan buat kulitnya. Untuk bahan A di sini aku menggunakan tepung pro sedang sebanyak 150 gram, 50 ml minyak sayur yang kualitasnya bagus, aduk rata. Kenapa harus menggunakan minyak yang berkualitas bagus? Biar nanti adonannya nggak seret di leher atau di tenggorokan ya. Kemudian di sini aku tambahkan 50 ml UHT. Jangan dimasukkan semua, pastikan konsistensi kelembaban tepung kalian. Nah, di sini aku akan menggunakan tangan biar lebih mudah. Jangan sampai adonan kulitnya ini terlalu encer, dan dijaga suhunya agar tetap dingin. Tadi susu UHT-nya itu aku pakai susu dingin ya, dan aku masukkan secara bertahap. Nah, kira-kira seperti ini. Jika adonannya udah kalis, ditandai nggak lengket lagi di wadah, kita sisihkan. Untuk kulit bagian B-nya, di sini aku menggunakan 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan margarin sebanyak 50 gram. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku akan menggunakan tangan biar memudahkan aku mengetahui kelembaban tepung adonannya. Nah, di sini kita cubit-cubit aja seperti ini. Nah, kalau masih bergerindir atau nggak menyatu, kalian boleh tambahkan air sebanyak 1 sendok makan. Tapi kalau menyatu dengan menggunakan margarin 50 gram, kalian gak usah tambahkan air. Nah, kira-kira adonan mie-nya seperti ini. Setelah kita simpan dan istirahatkan di chiller, ini adonan A ya, kemudian kita timbang, lalu nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, total adonan A sekitar 275, jadi per adonan itu atau dognya aku pakai sekitaran 51 sampai 52 gram biar sama seimbang. Kemudian ini kita bulat-bulatkan. Nah, untuk bagian B-nya udah kita simpan di chiller juga. Aku bagi menjadi 5 bagian juga dengan berat kira-kira 31 per bagian. Kemudian kita ambil adonan A-nya, lalu kita gempeskan. Kita ambil adonan B, lalu kita tutup ya, seperti ini. Kemudian kita rolling dan ratakan, kemudian kita sisihkan. Nah, kalian harus memperhatikan suhu adonan ini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adonan ini harus terus dalam keadaan dingin. Nah, di sini kita ambil 1 bagian dan 4 bagiannya aku simpan di chiller biar suhunya terjaga. Ini kita rolling dengan menggunakan rolling pin. Kita ratakan secara perlahan. Kemudian bagian sisi bawah dan atasnya kita lipat ke tengah, sama juga di bagian sisi kanan kirinya. Lalu kita gempeskan, lalu kita rolling lagi. Nah, ini kalian bisa lakukan 2-3 kali biar hasilnya lebih maksimal. Sekali lagi, pastikan adonannya ini pada saat kita rolling masih dalam keadaan rileks. Dan kalau adonannya ini susah kita pulun atau kita gulung, sebaiknya kalian istirahatkan lagi. Tipsnya untuk membuat kulit ini biar tetap garing atau renyah di bagian atasnya, sebaiknya sering-sering kalian simpan di chiller. Semakin lama kalian simpan di chiller, semakin kulitnya ini semakin renyah. Apalagi kalau kalian panggang masih dalam suhu agak dingin, lalu kalian panggang di oven, ngembangnya lebih sempurna dan hasilnya lebih renyah. Nah, ini udah ya. Kemudian kita ambil isian yang sudah kita buat tadi di awal, lalu kita ratakan di bagian atas kulit pie-nya. Pastikan benar-benar rata biar nanti pada saat kita gulung nggak gelembung-gelembung ya. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya. Kemudian untuk bagiannya ini kita gulung secara perlahan seperti ini. Kita lakukan secara rapi. Untuk bagian pinggirnya kita rapikan. Nah, kalau kalian ingin potong
agak kecil boleh. Nah, di sini untuk satu adonannya ini aku bagi menjadi 3 bagian. Nah, teksturnya seperti ini. Kemudian ini kita akan simpan lagi di chiller. Kalian lakukan lagi hal yang sama seperti adonan di awal. Nah, setelah semuanya ini selesai, kita simpan 1-2 jaman di chiller. Nah, setelah keluar dari chiller, nah ini kokoh. Kalian bisa lihat, kalian bisa kasih olesan kuning telur dengan campuran susu. Olesi bagian pie secara merata. Nah, setelah selesai kita olesi, kalian bisa simpan lagi kira-kira 15 menitan di chiller sebelum kita panggang. Nah, setelah kita panggang, hasilnya seperti ini. Kemudian kita dinginkan dulu di cooling rack. Ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan, oleh-oleh, atau sebagai hantaran untuk teman, kerabat, dan keluarga tercinta. Cara buatnya mudah, simple, bahannya ekonomis. Bentuknya beda dari pie biasanya. Agak memanjang dan bagian atasnya ini renyah. Kalau kita makan, bagian dalamnya lembut. Aroma tape dan kejunya kuat banget. Sekali coba pengen dan pengen lagi. Untuk jualan, kalian bisa taruh di bagian alas bawahnya paper cake seperti ini. Atau kalian bisa bungkus juga dengan menggunakan plastik OPP. Kalian bisa beli di toko plastik. Dan untuk harga jualnya, kalian bisa sesuaikan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.